Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanal kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqaddimu lakum nashrah al-khabar waqi bi Madinatil Bekasi halian. Ma'akum Tiffany Hadiramawati, Bekasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini yang dilansir oleh Medcom, sebanyak 30 calon haji asal Kota Bekasi, Jawa Barat mengusulkan pembatalan keberangkatan. Salah satu alasannya terkait dengan usulan kenaikan biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh pada kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Hasbi mengungkapkan saat ini banyak calon haji asal Kota Bekasi yang menanyakan kepastian biaya haji. Dia mengatakan salah satu alasannya yaitu karena calon haji belum mempersiapkan biaya tambahan jika memang BPIH naik. Calon haji yang mundur pun memilih mendaftar umroh. Hasbi pun mengatakan untuk proses pembatalan, calon haji hanya perlu mengajukan surat permohonan pembatalan dan kelengkapan lainnya ke kantor Kementerian Agama Kota Bekasi. Mengenai kenaikan BPIH, kata dia, saat ini masih menunggu terbitnya keputusan Presiden, sehingga hal tersebut belum dapat dipastikan. Walaupun ada yang mengajukan pembatalan, Hasbi mengungkapkan jumlah calon jemaah haji yang mendaftar di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi masih tinggi. Berita selanjutnya dilansir oleh Tribun Bekasi. Sampah dapat menjadi cuan. Ahmad Syihah ajak warga Depok dan Bekasi olah sampah dari rumah. Sampah kerap menjadi permasalahan utama di masyarakat. Namun, bila sampah diolah oleh masyarakat, maka sampah justru dapat menjadi cuan. Hal itu disampaikan tokoh muda Depok Ahmad Syihah di Cimanggis, Kota Depok beberapa waktu yang lalu. Saat itu hadir anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS. Menurut Ahmad Syihah, mengelola sampah dapat dilakukan di rumah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memilah sampah. Pilah sampah kering dan sampah basah atau sampah organik dan anorganik. Sampah tersebut dimasukkan ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Ahmad menjelaskan ada 4 produk yang dapat dihasilkan dari mengelola sampah. Berita selanjutnya dilansir oleh kompas.com. Seorang perempuan bernama H melaporkan Wawon Erawan alias Aki, usia 60 tahun, atas dugaan penipuan dan investasi bodong. Didampingi petugas dari Polda Metro Jaya, perempuan asal Bekasi ini mendatangi Polres Cianjur, Selasa, 31 Januari 2023 malam. H mengaku telah menyetor sebesar 100 juta rupiah untuk investasi kepada komplotan Wawon. Namun, ia tidak kunjung mendapatkan hasil sebagaimana yang dijanjikan komplotan pembunuhan berantai itu. H mengenal Wawon sejak 2018. Ia dikenalkan rekan sesama TKW bernama Siti Fatimah. Siti sendiri tewas didorong ke laut oleh komplotan serial killer tersebut pada 2021. Hal yang tertarik dengan bisnis tersebut mulai menyetor uang dari 2018 hingga 2021. Awalnya H mengaku percaya, namun sejak hilang kontak dengan Siti, ia mulai menaruh curiga dan mencoba mengonfirmasi Wawon serta Dede untuk menanyakan perihal kejelasan dananya tersebut. Sebelumnya, Polres Cianjur, Jawa Barat membuka posko pengaduan kasus pembunuhan berantai Wawon dan kawan-kawan. Polisi mempersilahkan masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk melapor. Wawon bersama Dede Sulehudin, 36 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berantai yang telah merenggut 9 korban jiwa. MUI TV menghadirkan program Akbar Ajilah. Kiai Haji Jamalul Lail yang juga salah satu ketua MUI Kota Bekasi yang mengislamkan Masa Yasuki dengan bacaan syahadat. Majelis Taklim An-Nur menyelenggarakan acara santunan anak yatim piatu Muharram 1444 Hijriah. Kepala Sekolah dan Mudir MBS Kota Bekasi yang diselenggarakan pada 31 Agustus 2022 di Aula
MBS Kota Bekasi yang dihadiri oleh seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan daerah Kota Bekasi. Berikut laporannya. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi nomor 327 garis miring keputusan garis miring mendalami info. Kajian Sahih Bukhari, Sanan dan Matan bersama Kiai Haji Jamalul Lail LC setiap hari Kamis jam 10 pagi. Karena pertanggungjawaban kita bukan kepada manusia atau terhadap orang lain, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahsin Al-Quran bersama Dr. Andes Haji Nur Hakim, MPD, setiap hari Rabu jam 1 siang. Syai Muktalif setiap hari Senin jam 3 sore. Iya, sering setiap hari. Makanya ini kan di dalam, kalau udah waktunya satpol udah lewat kan ke depan. Di salah satu favorit bagi karyawan dan masyarakat sekitar lokasi penjualan warung keliling tersebut. Kalem Jumat setiap hari Jumat jam 6 pagi. Yang pertama, luruskan niat kita yang lempeng, yang ikhlas. Dan yang kedua, berusaha melaksanakan manasik hajinya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Saksikan program-program kami hanya di YouTube MUI TV Kota Bekasi. Kembali lagi bersama saya Tiffany Hedi. Berita selanjutnya dilansir oleh Tribun Bekasi. Pihak keluarga almarhum Muhammad Hasya, mahasiswa UI yang meninggal dunia ditabrak mobil pensiunan perwira polisi, hingga saat ini belum mengetahui peranan tim pencari fakta yang dibentuk oleh Polda Metro Jaya terkait kasus ini. Sebelumnya, pihak Polda Metro Jaya menyampaikan akan membentuk tim pencari fakta untuk mengungkapkan kasus Muhammad Hasya yang tewas ditabrak mobil pensiun perwira polisi. Menanggapi itu, kuasa hukum keluarga Hasya, Rian Hidayat, mempertanyakan terkait pembentukan tim pencari fakta tersebut. Apabila kasus yang menimpa almarhum Hasya telah sampai SP3 atau pemberhentian kasus, namun yang diharapkan keluarganya hanya kepastian hukum dalam kasus yang menimpa Hasya itu. Sebelum Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadli Imron mengatakan sesuai perintah Kapolri, pihaknya akan membentuk tim pencarian fakta untuk mengungkapkan kasus yang menimpa almarhum Hasya. Seperti diketahui, mahasiswa UI bernama Hasya meninggal dunia pasca tabrakan mobil Pajero yang dikemudikan Eko Setia. Eko adalah purna perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Insiden tersebut terjadi di Jalan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 6 Oktober 2022. Namun, pada Januari 2023, justru almarhum Muhammad Hasya ditetapkan sebagai tersangka, bahkan kasus itu pun juga telah memasuki tahap SP3. Mengakhiri berita hari ini yang dilansir oleh jpnn.com. Pengendara motor bernama Agung, usia 27 tahun, mengalami luka-luka akibat dibacok komplotan begal di kampung Pulau Puter, Jalan Jabir, Tambun Utara, Sabtu 28 Januari dini hari. Kapolsek Tambun AKP Rusnawati mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Berawal saat Agung yang merupakan seorang karyawan swasta sedang dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor. Saat itu Agung membonceng temannya. Ketika sampai di Jalan Jabir, korban dipepet 3 pelaku yang juga menggunakan sepeda motor. 2 pelaku selanjutnya membacok Agung menggunakan celurit. Agung dan temannya pun terjatuh dari motor. Kasus itu sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan tengah dalam penyelidikan. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the news, actual and up to date. I am Tiffany Hedi Rahmawati. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan kami ingin menginformasikan untuk seluruh sekolah SMP, SMA, SMK sederajat bahwasannya MUI TV mengadakan awards berupa lomba film pendek yang bertemakan human interest berbasis Islam, dan pendaftaran dimulai pada tanggal 23 Desember 2022 sampai 25 Januari 2023. Pendaftaran ini tidak dipungut biaya apapun. Dan untuk link pendaftaran dan informasi selengkapnya bisa langsung cek Instagram kami MUI TV Award. MUI TV Award 2023. 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 Informatif, edukatif, dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikuti kompetisi short movie MUI TV Kota Bekasi dari 25 Desember hingga 25 Januari. Jadikan film sekolahmu menjadi pemenang. Kami siap menjadi pemenang. Kami siap menjadi pemenang. Kami siap jadi pemenang. Kami siap jadi pemenang. Kami siap menjadi pemenang. Yuk jadikan sekolahmu menjadi pemenang.